Negara Islam Indonesia atau yang dikenal sebagai NII muncul tidak lama setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tahun 1945. Ia bukan sekadar kelompok bersenjata, melainkan sebuah gerakan yang secara terbuka menyatakan diri sebagai negara berdaulat. NII memiliki struktur kepemimpinan, sistem pemerintahan, dan ideologi sendiri yang secara langsung menantang keberadaan Republik Indonesia yang masih sangat muda. Kemunculan NII menciptakan situasi yang tidak lazim dalam sejarah sebuah negara yang baru merdeka. Di satu wilayah berdiri dua klaim kekuasaan yang berjalan bersamaan. Pemerintah Indonesia berupaya memperkuat kendali dan menyatukan wilayah pasca kolonial. Sementara itu, NII bergerak di jalur berbeda, membangun legitimasi sendiri tanpa mengakui otoritas negara yang ada. Perbedaan ini tidak berhenti pada gagasan. Ia mulai diterjemahkan ke dalam tindakan nyata, pengorganisasian kekuatan, pembentukan struktur, dan penanaman loyalitas yang mengarah pada satu tujuan yang sama, berdiri di luar kerangka negara yang sedang dibangun. Dalam prosesnya, batas antara oposisi terhadap pemerintah dan upaya mendirikan negara tandingan semakin kabur. Situasi ini menjadi semakin rumit karena terjadi saat Indonesia belum sepenuhnya stabil. Struktur pemerintahan masih dalam tahap penyesuaian, kekuatan militer belum sepenuhnya terkonsolidasi, dan kendali wilayah belum merata. Dalam kondisi seperti ini, kemunculan kekuatan di luar negara bukan hanya mungkin terjadi, tetapi juga sulit untuk segera dihentikan. Pada titik ini, pertanyaannya kemudian bukan sekadar bagaimana sebuah kelompok bisa menantang negara yang baru berdiri, melainkan bagaimana mungkin sebuah negara lain bisa muncul dan bertahan di dalam wilayah yang sama. Apa yang sebenarnya terjadi di masa-masa awal kemerdekaan hingga ruang seperti ini bisa terbuka? Dan mengapa konflik ini tidak hanya menjadi pemberontakan biasa, tetapi berkembang menjadi perebutan legitimasi tentang siapa yang berhak disebut sebagai negara? Inilah kisah tentang negara Islam Indonesia, tentang perebutan legitimasi, tentang kekuasaan yang terpecah, dan tentang konflik yang lahir dari celah sejarah di awal kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia memang telah berdiri sebagai sebuah negara merdeka. Namun kenyataan di lapangan tidak sesederhana itu. Negara yang baru lahir ini masih rapuh. Struktur pemerintahan belum sepenuhnya terbentuk, sementara aparat negara belum mampu menjalankan kendali secara merata. Di banyak daerah, kehadiran negara masih terasa samar, lebih seperti proses yang sedang dibangun, bukan sistem yang sudah benar-benar berdiri kokoh. Secara politik, Indonesia berada dalam situasi yang penuh ketidakpastian. Pemerintah pusat harus bergerak cepat, membentuk institusi, menyusun kebijakan, sekaligus menjaga kepercayaan rakyat di tengah ancaman dari dalam dan luar negeri. Namun, hubungan antara pusat dan daerah belum kuat. Banyak wilayah yang secara resmi bagian dari republik, tetapi dalam praktiknya masih berjalan dengan dinamika kekuasaan masing-masing. Keterbatasan komunikasi, buruknya infrastruktur, dan kondisi keamanan yang tidak merata membuat kebijakan dari pusat seringkali sulit diterapkan di daerah. Di bidang militer, situasinya tidak kalah rumit. Tentara Nasional Indonesia yang baru terbentuk berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari bekas anggota PETA, Laskar Rakyat, hingga kelompok bersenjata yang muncul secara spontan selama revolusi. Penyatuan mereka ke dalam satu struktur komando masih dalam proses. Disiplin dan koordinasi pun belum sepenuhnya terbentuk. Akibatnya, kendali dari pusat terhadap satuan-satuan di daerah seringkali lemah, bahkan dalam beberapa kasus hampir tidak berjalan. Kondisi ini membuka peluang bagi munculnya kekuatan-kekuatan lokal. Di berbagai daerah, kelompok bersenjata mulai mengambil alih peran yang seharusnya dijalankan oleh negara. Mereka menguasai wilayah, menjaga keamanan, bahkan membangun pengaruh sendiri di tengah masyarakat. Loyalitas tidak lagi sepenuhnya mengarah ke pemerintah pusat, melainkan kepada tokoh, ideologi, atau kepentingan lokal yang dianggap lebih dekat dengan realitas di lapangan.
Akibatnya muncul banyak pusat kekuasaan kecil yang berjalan bersamaan, namun tidak selalu sejalan dengan arah negara. Situasi ini bukan hanya menjadi tantangan keamanan, tetapi juga memicu perbedaan pandangan tentang arah negara. Di tengah lemahnya kontrol dan belum meratanya legitimasi pemerintah, muncul gagasan-gagasan tentang bentuk negara alternatif. Bagi sebagian kelompok, Republik Indonesia dianggap belum mampu memenuhi kebutuhan atau aspirasi mereka. Pada titik ini, perbedaan tidak lagi sekadar wacana, melainkan mulai diwujudkan dalam langkah-langkah nyata untuk membangun jalan sendiri. Ketika negara belum hadir secara efektif, tidak ada ruang yang benar-benar kosong. Kekosongan itu segera diisi oleh berbagai kepentingan, ideologi, dan kekuatan yang bergerak dengan cara mereka sendiri. Dalam situasi seperti ini, menjaga stabilitas bukan hanya soal menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga memastikan negara benar-benar memiliki kendali atas wilayah yang diakuinya sebagai bagian dari kedaulatan. Di tengah situasi yang belum stabil ini, sebuah keputusan strategis di tingkat nasional justru membawa dampak besar. Keputusan tersebut tidak hanya mengubah posisi militer di lapangan, tetapi juga menggeser keseimbangan kekuasaan di sejumlah wilayah. Perubahan ini kemudian membuka jalan bagi perkembangan baru yang perlahan mulai bergerak di luar kendali negara. Dalam kondisi yang belum stabil, tekanan terhadap Indonesia datang dari dua arah, dalam negeri dan luar negeri. Setelah agresi militer Belanda pertama pada tahun 1947, wilayah Republik terus berada di bawah tekanan militer. Di berbagai front, pasukan Indonesia harus bertahan dengan persenjataan dan logistik yang terbatas. Sementara itu di pusat, pemerintah masih berjuang membangun struktur negara yang belum benar-benar kokoh. Dalam tekanan seperti ini, pemerintah memilih jalur diplomasi. Perundingan dilakukan dengan mediasi internasional hingga akhirnya pada 17 Januari 1948, sebuah kesepakatan ditandatangani di atas kapal USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perjanjian ini dikenal sebagai Perjanjian Renville, yang di atas kertas bertujuan menghentikan konflik, tetapi dalam praktiknya justru membawa konsekuensi besar bagi Republik. Secara sederhana, perjanjian ini membatasi wilayah Republik. Indonesia hanya diakui atas daerah yang jauh lebih sempit, terutama Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sebagian Sumatera. Sementara wilayah lain yang sebelumnya diperjuangkan harus dilepaskan, dipisahkan oleh garis demarkasi yang dikenal sebagai garis Van Mook. Dampak terbesarnya tidak hanya terlihat pada peta, tetapi pada kondisi militer di lapangan. Pasukan TNI yang berada di wilayah yang masuk ke dalam kontrol Belanda diwajibkan untuk mundur. Di Jawa Barat, keputusan ini berarti satu hal: seluruh kekuatan militer Republik harus meninggalkan wilayah yang selama ini mereka pertahankan. Penarikan ini jauh dari gambaran rapi seperti dalam dokumen perjanjian. Di lapangan, pasukan harus meninggalkan basis, wilayah operasi, dan jaringan yang telah mereka bangun selama perang. Divisi Siliwangi, misalnya, melakukan perjalanan panjang dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah, sebuah peristiwa yang kemudian dikenal sebagai Long March Siliwangi. Ketika pasukan ditarik, yang tertinggal bukan hanya wilayah tetapi juga kekosongan kekuasaan. Di banyak daerah di Jawa Barat, kehadiran negara seolah menghilang dalam waktu singkat. Aparat sipil kehilangan perlindungan, sementara pemerintahan yang belum kuat tidak mampu berdiri sendiri tanpa dukungan militer. Akibatnya, wilayah-wilayah ini masuk ke dalam kondisi tanpa kendali yang jelas. Bagi masyarakat, perubahan ini terasa sangat nyata. Sebelumnya, mereka hidup di bawah perlindungan pasukan yang mewakili negara. Meskipun tidak sempurna, keberadaan itu memberi arah dan rasa aman. Setelah penarikan, situasinya berubah drastis. Tidak ada lagi otoritas yang benar-benar hadir. Keamanan menjadi tidak pasti dan banyak keputusan kini bergantung pada kondisi lokal masing-masing. Di sisi lain, kelompok-kelompok bersenjata yang tidak ikut mundur melihat situasi ini sebagai peluang. Tanpa kehadiran TNI, ruang gerak mereka menjadi lebih luas. Mereka tidak lagi terikat pada satu struktur komando dan mulai menentukan arah sendiri.
Dalam kondisi seperti ini, kekuasaan tidak lagi ditentukan oleh pengakuan resmi, tetapi oleh siapa yang benar-benar hadir dan mampu menguasai wilayah. Secara politik, dampaknya juga besar. Perjanjian ini memicu ketidakpuasan luas, baik di kalangan militer maupun masyarakat. Banyak yang menilai keputusan tersebut merugikan dan melemahkan posisi Republik. Ketidakpuasan ini tidak berhenti pada kritik, tetapi mulai mendorong munculnya gerakan-gerakan yang mempertanyakan arah negara. Di Jawa Barat, kondisi ini menciptakan situasi yang berbeda. Secara formal, negara masih ada, namun di lapangan kehadirannya hampir tidak terasa. Di saat yang sama, kekuatan-kekuatan lain mulai mengisi kekosongan yang ditinggalkan. Dalam situasi ini, pertanyaan tentang siapa yang berkuasa dan atas dasar apa menjadi semakin terbuka. Dan justru di tengah kekosongan inilah arah baru mulai terbentuk. Ketika kendali negara melemah, muncul sosok yang melihat situasi ini bukan sekadar akibat dari sebuah perjanjian, tetapi sebagai peluang untuk membangun jalan yang berbeda. Di tengah wilayah yang mulai lepas dari kendali pemerintah, arah perkembangan tidak lagi ditentukan oleh satu kekuatan. Kekosongan yang muncul memberi ruang bagi berbagai kelompok untuk bergerak, masing-masing dengan tujuan dan cara pandang sendiri. Namun di antara semua itu muncul satu figur yang tidak sekadar mengikuti situasi, melainkan mulai membentuk arah baru. Sebuah arah yang perlahan menjauh dari konsep negara yang sedang dibangun oleh Republik. Sekar Maji-Marijan Kartosuwiryo bukan sosok yang muncul tiba-tiba. Ia telah lama terlibat dalam pergerakan politik dan sosial sejak sebelum kemerdekaan, dengan latar belakang kuat dalam organisasi dan pemikiran Islam. Keterlibatannya tidak hanya bersifat organisatoris, tetapi juga ideologis. Bagi Kartosuwiryo, kemerdekaan bukan sekadar pergantian kekuasaan dari kolonial ke nasional, tetapi kesempatan untuk membangun tatanan negara yang sesuai dengan keyakinannya. Seiring waktu, arah pembangunan negara Indonesia mulai menunjukkan bentuk yang tidak sepenuhnya sejalan dengan pandangannya. Pemerintah pusat memilih pendekatan yang merangkul berbagai kelompok dalam satu kerangka negara nasional. Bagi banyak pihak, ini adalah langkah realistis untuk menjaga persatuan. Namun bagi Kartosuwiryo, pendekatan ini justru menciptakan jarak antara harapan dan kenyataan. Ketidakpuasan ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan tumbuh perlahan mengikuti dinamika politik. Berbagai keputusan pemerintah, termasuk langkah diplomasi di tengah tekanan, menunjukkan bahwa negara berjalan melalui kompromi. Bagi Kartosuwiryo, kompromi ini tidak selalu sejalan dengan prinsip yang ia yakini. Ia melihat arah tersebut berpotensi menjauhkan negara dari fondasi yang seharusnya menjadi dasar utama. Latar belakangnya dalam gerakan Islam semakin memperkuat pandangan tersebut. Dalam pemahaman ini, negara bukan hanya entitas politik, tetapi sistem yang harus berdiri di atas dasar ideologis yang jelas. Negara bukan sekadar alat kekuasaan, melainkan sarana untuk menjalankan nilai dan prinsip tertentu dalam kehidupan masyarakat. Karena itu, perbedaan dengan pemerintah pusat tidak lagi dianggap sebagai perbedaan strategi, tetapi perbedaan mendasar tentang tujuan negara itu sendiri. Situasi di Jawa Barat setelah penarikan pasukan TNI membuka ruang yang semakin luas. Tanpa kehadiran negara yang kuat, gagasan yang sebelumnya hanya sebatas wacana kini mulai bisa diwujudkan. Kartosuwiryo tidak lagi berhenti pada pemikiran, tetapi mulai membangun jaringan pengaruh dan loyalitas di wilayah yang berada dalam kondisi tidak pasti. Di titik ini terjadi pergeseran penting. Perbedaan pandangan tidak lagi sekadar kritik terhadap negara, tetapi mulai berubah menjadi penolakan terhadap sistem yang ada. Arah gerakan tidak lagi berada di dalam kerangka negara, melainkan mulai bergerak keluar darinya. Dalam kondisi seperti ini, batas antara oposisi dan pemisahan menjadi semakin tipis. Perubahan ini juga terlihat dalam cara ia memandang legitimasi. Jika sebelumnya legitimasi negara Indonesia masih diakui, kini hal itu mulai dipertanyakan. Bagi Kartosuwiryo, legitimasi tidak hanya ditentukan oleh kemerdekaan atau pengakuan politik, tetapi oleh kesesuaian dengan prinsip yang ia yakini.
Ketika negara dianggap tidak berjalan sesuai prinsip tersebut, maka legitimasi itu pun mulai diragukan. Dalam konteks yang lebih luas, perkembangan ini berkaitan langsung dengan kondisi negara yang belum stabil. Ketika kontrol pusat melemah, perbedaan pandangan tidak lagi berhenti pada diskusi. Dalam situasi seperti ini, perbedaan bisa berkembang menjadi tindakan nyata yang mengubah arah peristiwa. Di Jawa Barat, yang tidak lagi berada dalam kendali langsung pemerintah, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo tidak hanya bersikap kritis, tetapi mulai mengambil posisi yang berlawanan dengan kebijakan pusat. Salah satu titik penting terlihat dari sikapnya terhadap hasil perundingan, termasuk kebijakan penarikan pasukan. Bagi pemerintah, langkah ini adalah strategi untuk bertahan di tengah tekanan militer dan diplomasi. Namun bagi Kartosuwiryo, keputusan ini justru dianggap sebagai kompromi yang melemahkan perjuangan. Dalam pandangannya, wilayah yang telah diperjuangkan tidak seharusnya ditinggalkan. Ketika sebagian besar pasukan mundur, Kartosuwiryo memilih untuk tetap bertahan bersama kelompok yang loyal kepadanya. Keputusan ini menciptakan garis pemisah yang jelas. Dari titik inilah pemisahan antara dua otoritas mulai terbentuk. Setelah itu, langkah berikutnya menjadi lebih terarah. Kartosuwiryo mulai membangun kekuatan secara terstruktur. Ia mengorganisir kelompok-kelompok yang sebelumnya terpisah ke dalam satu komando yang lebih rapi. Di tengah lemahnya kehadiran negara, kedekatan dengan masyarakat menjadi kunci. Dukungan tidak hanya dibangun melalui kekuatan bersenjata, tetapi juga melalui kesamaan keyakinan yang terus ditanamkan. Dalam proses ini, gerakan yang sebelumnya longgar mulai berubah menjadi struktur yang lebih jelas. Pengaruhnya tidak lagi terbatas pada wilayah kecil, tetapi mulai meluas mengikuti jaringan yang terbentuk. Seiring dengan itu, posisi Kartosuwiryo sebagai pusat gerakan semakin kuat. Perkembangan ini semakin memperjelas pemisahan dengan negara. Jika sebelumnya hanya perbedaan pandangan, kini muncul dua arah yang benar-benar berlawanan. Di satu sisi, pemerintah mempertahankan negara melalui diplomasi dan konsolidasi. Di sisi lain, Kartosuwiryo membangun kekuatan dengan dasar yang berbeda di luar kerangka negara. Dampaknya juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Di banyak wilayah, mereka kini berhadapan dengan dua otoritas yang berbeda. Loyalitas tidak lagi sederhana karena setiap pilihan membawa konsekuensi. Konflik tidak lagi sekadar kemungkinan, tetapi mulai menjadi nyata. Dua kekuatan dengan dasar legitimasi berbeda kini berdiri di wilayah yang sama dengan tujuan yang saling bertentangan. Langkah ini kemudian bergerak ke tahap berikutnya. Posisi yang telah dibangun tidak lagi hanya dipertahankan, tetapi mulai ditegaskan secara terbuka. Arah yang selama ini berkembang dalam diam akan segera dinyatakan, dan dari situlah konflik akan memasuki babak baru. Beberapa bulan setelah pasukan TNI meninggalkan Jawa Barat, wilayah ini kehilangan pusat kendali yang jelas. Di banyak desa, keputusan tidak lagi datang dari pemerintah, tetapi dari pihak yang benar-benar hadir di lapangan. Aparat sipil kehilangan perlindungan, sementara kelompok bersenjata mulai mengisi kekosongan. Dalam kondisi ini, kehidupan sehari-hari lebih ditentukan oleh kekuatan lokal daripada kebijakan negara. Di tengah situasi itu, pada tanggal 7 Agustus 1949, sebuah peristiwa terjadi di sebuah desa di wilayah Tasikmalaya, Desa Cisampah. Tidak ada upacara resmi negara, tidak ada bendera nasional yang dikibarkan oleh pemerintah. Yang ada adalah sebuah lingkungan yang sepenuhnya berada di bawah pengaruh kelompok yang telah lama dibangun oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Di tempat itu, di hadapan para pengikutnya, sebuah pernyataan disampaikan. Intinya jelas, berdirinya sebuah negara Islam Indonesia dengan dasar hukum Islam dan kepemimpinan yang dipusatkan pada seorang imam. Dalam pernyataan itu, Kartosuwiryo menempatkan dirinya sebagai imam negara Islam Indonesia. Sebuah posisi yang bukan hanya pemimpin organisasi, tetapi pemegang otoritas tertinggi dalam sistem yang ia bangun. Momen itu tidak diiringi sorak-sorai besar seperti proklamasi kemerdekaan di Jakarta 4 tahun sebelumnya.
Tetapi bagi mereka yang hadir, arah yang selama ini samar tiba-tiba menjadi jelas. Tidak ada lagi ruang abu-abu, tidak ada lagi posisi di antara. Yang ada hanya satu pernyataan, sebuah negara baru telah dinyatakan berdiri. Perubahan langsung terasa, bukan dalam bentuk simbol, tetapi dalam kehidupan sehari-hari. Di wilayah-wilayah yang berada dalam pengaruhnya, perintah mulai datang dari satu sumber. Orang-orang yang sebelumnya tidak tahu harus mengikuti siapa, kini mulai memiliki arah yang lebih pasti. Jika sebelumnya keputusan diambil berdasarkan kondisi setempat, kini mulai ada struktur yang menentukan siapa yang memberi perintah, siapa yang harus ditaati. Bagi sebagian masyarakat, ini menghadirkan sesuatu yang sebelumnya tidak ada. Kepastian di tengah kekosongan. Namun kepastian itu datang dengan konsekuensi. Karena dengan adanya satu otoritas baru, berarti ada dua kekuasaan yang berdiri dalam ruang yang sama. Republik Indonesia masih mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari negara. Tetapi di lapangan, mulai muncul sistem lain yang juga menuntut loyalitas. Dalam praktiknya, ini bukan lagi soal ideologi, tetapi soal pilihan nyata. Jika ada perintah datang dari pemerintah dan pada saat yang sama ada perintah dari struktur baru yang dibentuk Kartosuwiryo, mana yang harus diikuti? Jika seseorang memilih satu sisi, maka ia otomatis menolak sisi yang lain. Dan di titik itulah garis yang sebelumnya tidak terlihat mulai menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Bagi pemerintah Indonesia, peristiwa ini bukan sekadar deklarasi sepihak. Ini adalah tanda bahwa konflik telah berubah bentuk. Bukan lagi kelompok yang menolak kebijakan, tetapi sebuah entitas yang menyatakan diri sebagai negara, lengkap dengan kepemimpinan, sistem, dan klaim atas seluruh wilayah Indonesia. Dari satu pernyataan yang disampaikan di sebuah desa, lahirlah sebuah realitas baru di lapangan. Bukan karena diakui secara internasional, bukan karena memiliki batas wilayah yang jelas, tetapi karena ia dijalankan. Dan sejak saat itu, apa yang sebelumnya merupakan gerakan mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih terstruktur. Sebuah sistem yang berusaha berdiri dan berjalan di tengah tekanan yang akan semakin besar di tahun-tahun berikutnya. Setelah proklamasi itu diumumkan, gerakan tidak lagi berhenti pada pernyataan. Di wilayah yang berada dalam pengaruhnya, langkah berikutnya segera dijalankan, membangun sistem yang mampu menopang klaim sebagai sebuah negara. Jaringan dan loyalitas yang sebelumnya bersifat longgar mulai disusun menjadi struktur yang lebih jelas, dengan pembagian peran dan fungsi yang semakin terorganisir. Di tingkat pemerintahan, Kartosuwiryo mulai membangun kerangka yang menyerupai sebuah negara. Kepemimpinan terpusat berada di tangannya sebagai imam. Di bawahnya dibentuk pembagian wilayah dan otoritas yang mengatur kehidupan masyarakat di daerah yang dikuasai. Meski tidak berbentuk birokrasi modern, struktur ini cukup untuk menjalankan fungsi dasar, memberi arahan, menetapkan aturan, dan menjaga keteraturan di tengah situasi yang belum stabil. Dalam sistem ini, ideologi menjadi dasar utama legitimasi. Setiap keputusan tidak dipandang sekadar sebagai kebijakan praktis, tetapi sebagai bagian dari penerapan prinsip yang diyakini sebagai fondasi negara. Hal ini menciptakan perbedaan mendasar dengan sistem Republik Indonesia yang sedang dibangun. Jika pemerintah pusat bertumpu pada konsensus politik, maka sistem yang dibangun Kartosuwiryo bertumpu pada satu sumber legitimasi yang dianggap tidak memerlukan pengakuan dari luar. Peran ideologi ini juga terlihat di tingkat lokal. Arahan yang diberikan tidak hanya mengatur keamanan dan administrasi, tetapi juga menyentuh kehidupan sosial masyarakat. Di wilayah yang minim kehadiran negara, sistem ini menggantikan fungsi tersebut dengan aturan yang lebih konsisten. Bagi sebagian masyarakat, hal ini menghadirkan keteraturan di tengah ketidakpastian, meskipun dengan dasar yang berbeda dari negara resmi. Di sisi militer, struktur gerakan mulai terorganisir melalui Darul Islam, Tentara Islam Indonesia atau DITII. Kelompok bersenjata yang sebelumnya bergerak secara terpisah mulai disatukan dalam satu sistem komando.
Pembagian peran, wilayah operasi, dan jalur perintah disusun agar gerakan tidak lagi bergantung pada inisiatif lokal semata. Dengan struktur ini, kemampuan bertahan dan bergerak menjadi lebih terarah. Taktik yang digunakan tidak lagi sekadar reaktif, tetapi mulai dirancang sebagai bagian dari strategi yang lebih luas. Dalam menghadapi kekuatan negara yang lebih besar, organisasi yang terstruktur menjadi kunci untuk mempertahankan keberadaan mereka. Perubahan ini menjadi titik penting dalam perkembangan gerakan. Dari kelompok dengan arah tertentu kini berubah menjadi sistem yang lebih lengkap, memiliki kepemimpinan yang jelas, aturan yang dijalankan, dan kekuatan militer yang menopang keberlangsungannya. Dengan ideologi sebagai dasar, kepemimpinan terpusat, dan organisasi militer yang semakin rapi, gerakan ini memasuki tahap berikutnya. Apa yang dibangun di Jawa Barat tidak berhenti di sana. Struktur ini menjadi landasan untuk memperluas pengaruh ke wilayah lain, mengikuti jaringan yang sudah ada, dan memanfaatkan kondisi negara yang masih belum stabil. Gerakan yang bermula di Jawa Barat tidak berhenti sebagai fenomena lokal. Dalam beberapa tahun setelah proklamasi, pola serupa muncul di berbagai wilayah Indonesia. Penyebaran ini bukan hasil perintah terpusat, melainkan lahir dari pengalaman yang sama di banyak daerah. Negara memang telah berdiri secara resmi, tetapi kehadirannya belum sepenuhnya dirasakan di lapangan. Di antara berbagai wilayah tersebut, Sulawesi Selatan menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana kekecewaan dapat berkembang menjadi perlawanan. Pada awal dekade 1950-an, wilayah ini masih berada dalam suasana pasca perang. Sejumlah kelompok gerilya bertahan di pedalaman, termasuk pasukan yang dipimpin oleh Kahar Muzakar. Kelompok ini bukan kekuatan baru, mereka adalah bagian dari perjuangan melawan Belanda. Hidup di hutan, bergerak secara mandiri, dan bertahan dalam kondisi berat. Namun setelah kemerdekaan, situasi berubah. Pemerintah pusat mulai membangun struktur militer yang lebih terorganisir, dan semua kekuatan bersenjata diminta bergabung dalam satu sistem nasional. Bagi pemerintah, langkah ini penting untuk menciptakan stabilitas negara. Namun bagi para pejuang di daerah, kebijakan tersebut tidak selalu sejalan dengan harapan mereka. Di Sulawesi Selatan, kelompok yang tergabung dalam Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan menginginkan agar mereka diterima sebagai satu kesatuan utuh dengan identitas yang telah terbentuk selama perang. Namun harapan tersebut tidak disambut, mereka hanya diterima secara perorangan dengan berbagai syarat dan tidak semuanya lolos seleksi. Di saat yang sama, sebagian bekas tentara KNIL justru dapat masuk ke dalam struktur militer dengan relatif lebih mudah. Pada titik ini, persoalannya tidak lagi sekadar soal organisasi, tetapi menyangkut harga diri. Para pejuang yang bertaruh nyawa di medan perang merasa tidak mendapatkan tempat, sementara mereka yang dahulu berada di pihak lawan justru masuk ke dalam sistem negara yang baru. Kekecewaan ini tidak muncul seketika. Ia tumbuh melalui rangkaian penolakan, negosiasi yang gagal, dan janji yang tak terpenuhi. Upaya perundingan antara Kahar Muzakar dan pihak militer memang pernah dilakukan, tetapi tidak menghasilkan solusi yang tuntas. Di lapangan dampaknya sangat nyata. Pasukan yang sebelumnya bergerak bersama mulai terlepas dari struktur negara. Mereka tidak kembali ke kehidupan sipil, tetapi juga tidak diakui sebagai tentara. Tanpa status yang jelas dan tetap bersenjata, mereka berada dalam posisi yang rapuh. Dalam kondisi seperti ini, pilihan yang diambil bukan lagi sekadar keputusan politik, melainkan upaya untuk bertahan. Dan dari sinilah arah konflik mulai berubah. Pada tahun 1953, Kahar Muzakar menyatakan Sulawesi Selatan sebagai bagian dari negara Islam Indonesia, menghubungkan gerakannya dengan jaringan yang telah dibangun oleh Kartosuwiryo di Jawa Barat. Sejak saat itu, konflik di wilayah ini tidak lagi berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari gerakan yang lebih luas. Di Aceh, dinamika yang terjadi berbeda, namun tekanannya sama kuat. Sosok seperti Daud Bereh bukan orang luar dari negara, melainkan bagian dari republik itu sendiri. Ia pernah memegang peran penting selama masa perang, menjadikan Aceh sebagai salah satu basis kuat perjuangan Indonesia. Dari wilayah ini, logistik, dukungan, dan kekuatan militer terus mengalir untuk mempertahankan kemerdekaan.
Namun setelah negara berdiri, arah kebijakan berubah. Pada awal tahun 1951, Aceh yang semula berdiri sebagai provinsi dengan status otonom dicabut statusnya dan dijadikan bagian dari Sumatera Utara. Bagi tokoh-tokoh Aceh, ini bukan sekadar perubahan administratif. Ini adalah pencabutan pengakuan yang selama ini mereka pegang. Harapan untuk menjalankan sistem yang lebih sesuai dengan identitas lokal, termasuk dalam hal agama, pun tidak terwujud. Perubahan ini tidak hanya berdampak pada struktur pemerintahan, tetapi juga menggeser posisi Aceh yang selama ini dianggap istimewa. Aceh yang sebelumnya menjadi pusat perjuangan kini menjadi bagian dari wilayah yang lebih besar. Tokoh-tokoh lokal yang sebelumnya memiliki peran penting mulai kehilangan ruang dalam sistem yang baru. Bagi banyak orang di sana, ini bukan sekadar perubahan administratif, tetapi perasaan ditinggalkan. Kekecewaan ini berkembang secara perlahan, tidak langsung menjadi konflik, tetapi terus bertambah seiring waktu. Hingga akhirnya pada tahun 1953 Daud Bereh menyatakan bahwa Aceh menjadi bagian dari negara Islam Indonesia. Seperti di Sulawesi Selatan, keputusan ini bukan lahir dari satu momen, tetapi dari akumulasi perasaan yang tidak terselesaikan. Di wilayah lain, pola serupa muncul dengan skala yang berbeda. Di Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, dan daerah lain, konflik berakar pada persoalan lokal, mulai dari ketidakpuasan terhadap kebijakan negara hingga kekecewaan pasukan yang tidak diakomodasi setelah perang. Karena itulah, gerakan ini tidak bisa dipahami sebagai satu konflik tunggal. Bagi masyarakat, dampaknya terasa semakin nyata. Konflik tidak lagi terjadi di satu wilayah yang bisa dipetakan dengan jelas, tetapi hadir di berbagai daerah dengan bentuk yang berbeda-beda. Seiring dengan meluasnya gerakan ini, konflik tidak lagi berada dalam satu pola yang bisa dikendalikan dengan mudah. Ia berkembang menjadi jaringan yang tersebar dengan akar lokal yang kuat dan alasan yang berbeda di setiap wilayah. Seiring meluasnya gerakan DITII ke berbagai wilayah, konflik yang sebelumnya tampak sebagai perlawanan terpisah mulai berubah bentuk. Ia tidak lagi terkonsentrasi di satu lokasi, tidak memiliki garis depan yang jelas, dan sulit dipahami dengan pola perang konvensional. Yang muncul adalah jenis perang yang bergerak, berpindah dari satu tempat ke tempat lain, seringkali tanpa bisa diprediksi. Di banyak wilayah, kelompok yang terhubung dengan DITII tidak membangun pertahanan tetap seperti tentara pada umumnya. Mereka tidak menjaga satu wilayah secara permanen, melainkan terus bergerak mengikuti situasi. Hutan lebat, jalur pegunungan yang hanya dikenal penduduk setempat, dan desa-desa terpencil yang jauh dari jangkauan aparat menjadi ruang operasi yang memberi mereka keunggulan mobilitas. Dalam kondisi ini, keunggulan bukan ditentukan oleh kekuatan terbuka, melainkan kemampuan untuk bergerak cepat, datang tanpa diduga, menyerang di titik yang paling tidak siap, lalu menghilang sebelum respons sempat diorganisir. Taktik yang digunakan menyesuaikan pola tersebut. Serangan dilakukan secara tiba-tiba, menyasar pos-pos kecil, jalur logistik, atau wilayah yang dianggap aman. Setelah menyerang, mereka segera mundur dan menghilang ke dalam hutan atau balik berbaur dengan penduduk. Tidak ada tanda yang bisa dibaca sebelumnya. Tidak ada pergerakan pasukan besar yang terlihat dari kejauhan. Yang ada hanyalah ketenangan. Lalu tiba-tiba semuanya berubah dalam hitungan menit. Bagi pemerintah, situasi ini menghadirkan tantangan yang berbeda dari perang biasa. Tidak ada garis pertahanan yang bisa dijaga secara tetap, dan tidak ada wilayah yang benar-benar aman untuk dinyatakan bersih. Bahkan setelah suatu daerah dinyatakan terkendali, kondisi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Pasukan ditarik, pengawasan mengendur, dan dalam beberapa minggu kelompok bersenjata sudah kembali beroperasi. Kadang di tempat yang sama, kadang di tempat lain yang tidak terduga. Bagi masyarakat sipil, inilah yang paling berat. Mereka tidak berada di satu sisi yang jelas, melainkan di tengah dua kekuatan yang datang silih berganti. Pada satu waktu, aparat negara hadir membawa aturan dan keamanan. Di waktu lain, kelompok bersenjata muncul dengan tuntutan yang tidak bisa diabaikan. Seorang petani yang pagi harinya berbicara dengan tentara, sore harinya bisa diminta menyediakan makanan oleh kelompok yang lain. Ia tidak bisa menolak keduanya.
Ia juga tidak bisa berpihak pada salah satu tanpa menanggung risiko dari pihak lainnya. Siapa yang menguasai suatu daerah bisa berganti hanya dalam hitungan hari. Aktivitas ekonomi terganggu, perjalanan antar desa menjadi penuh perhitungan, dan kepercayaan antar tetangga mulai terkikis perlahan. Seseorang yang diam saja bisa dianggap berpihak. Seseorang yang terlalu banyak bicara bisa dianggap membocorkan informasi. Dalam kondisi seperti ini, cara paling aman untuk bertahan adalah tidak terlihat, dan itu sendiri sudah merupakan beban yang berat untuk ditanggung setiap hari. Dalam kondisi inilah, konflik tidak bisa diselesaikan hanya dengan menguasai wilayah atau memenangkan pertempuran terbuka. Yang dihadapi adalah jaringan yang bergerak, terdiri dari titik-titik kecil yang saling terhubung dan sulit terlihat dalam satu peta. Setiap kali satu titik berhasil dipadamkan, titik lain sudah mulai menyala di tempat yang berbeda. Hal ini membuat upaya pengendalian menjadi jauh lebih kompleks dan membuat pertanyaan tentang kapan konflik ini akan benar-benar berakhir semakin sulit untuk dijawab. Perubahan bentuk konflik ini membawa dampak langsung pada cara negara menghadapinya. Strategi yang dirancang untuk menghadapi musuh yang bisa dilihat, diikuti, dan dihancurkan mulai kehilangan efektivitasnya ketika musuh tidak lagi beroperasi dengan cara seperti itu. Pasukan pemerintah tetap menjalankan operasi di berbagai wilayah. Penyisiran dilakukan, pos-pos didirikan, daerah yang diduga menjadi basis gerakan berusaha diamankan. Dalam jangka pendek, hasilnya sering terlihat. Beberapa wilayah dapat dikendalikan kembali. Aktivitas kelompok bersenjata sempat ditekan, tapi keberhasilan itu jarang bertahan. Ketika tekanan meningkat di satu titik, kelompok DITII tidak memilih untuk bertahan dan menghadapi secara langsung. Mereka berpindah ke daerah yang lebih sulit dijangkau, ke wilayah yang pengawasannya lebih longgar, ke celah yang selalu ada dalam sistem yang tidak pernah bisa menutup semua arah sekaligus. Saat tekanan mereda, mereka kembali. Dan siklus itu berulang. Bagi prajurit yang bertugas di lapangan, situasi ini menuntut lebih dari sekadar kesiapan fisik. Ia berpatroli di jalan-jalan desa yang tampak tenang, berbicara dengan penduduk yang menjawab dengan sopan tapi tidak selalu jujur, dan menghabiskan malam di pos yang setiap saat bisa berubah menjadi titik serangan. Informasi tentang pergerakan lawan sering datang terlambat atau tidak datang sama sekali. Ketika sesuatu terjadi, keputusan harus diambil dalam hitungan detik, berdasarkan apa yang terlihat, bukan berdasarkan apa yang diketahui. Dalam kondisi seperti itu, batas antara keputusan yang tepat dan keputusan yang keliru seringkali baru terlihat setelah semuanya berlalu. Sementara itu, kelompok DITII terus menyesuaikan diri. Mereka memperhatikan pola patroli, mencatat titik-titik lemah dalam pengawasan, dan mengubah cara bergerak mereka mengikuti respons yang datang. Pengetahuan tentang medan yang jauh lebih dalam, ditambah jaringan dengan penduduk lokal yang memberi mereka informasi dan perlindungan, membuat mereka tetap bisa beroperasi bahkan ketika tekanan militer sedang berada di titik tertinggi. Konflik ini bukan hanya soal siapa yang lebih kuat, ia juga soal siapa yang lebih tahu. Dan dalam hal itu, keunggulan tidak selalu berada di pihak yang jumlah pasukannya lebih besar. Di balik semua ini, ada kenyataan yang perlahan mulai disadari. Tekanan militer saja tidak cukup, bukan karena pasukannya tidak mampu, tapi karena konflik ini tidak sepenuhnya bersifat militer. Di balik setiap kelompok bersenjata yang terus bertahan, ada jaringan yang menopangnya. Orang-orang yang menyediakan makanan, yang menyimpan informasi, yang memilih diam ketika seharusnya melapor. Jaringan itu tidak bisa dihancurkan dengan operasi penyisiran. Ia hanya bisa melemah jika kondisi yang melahirkannya berubah. Dan kondisi itu, ketidakhadiran negara yang efektif di banyak wilayah, rasa tidak percaya yang mengakar, luka-luka yang belum terselesaikan sejak awal kemerdekaan tidak akan hilang hanya karena lebih banyak pasukan dikirim ke lapangan. Pada titik inilah pemerintah mulai menyadari bahwa diperlukan sesuatu yang berbeda. Bukan untuk menggantikan kekuatan militer, tapi untuk melengkapinya dengan pendekatan yang bisa menjangkau apa yang tidak bisa dijangkau oleh senjata.
Ketika operasi militer yang terus dilakukan tidak mampu memberikan hasil yang benar-benar bertahan, pemerintah mulai menyadari bahwa konflik ini tidak bisa diselesaikan dengan satu pendekatan saja. Tekanan di lapangan tetap diperlukan, tetapi di saat yang sama muncul kebutuhan untuk membuka jalur lain, jalur yang tidak berbasis senjata, melainkan komunikasi. Di beberapa wilayah, pendekatan ini mulai terlihat dalam bentuk upaya negosiasi. Pemerintah tidak hanya mengirim pasukan, tetapi juga mengirim utusan untuk membuka dialog dengan pihak-pihak yang terlibat dalam gerakan. Dalam kasus Aceh misalnya, pemerintah secara langsung berusaha berkomunikasi dengan Daud Bereh melalui perantara dan utusan khusus. Namun proses ini tidak berjalan cepat. Negosiasi berlangsung dalam waktu yang panjang dengan ketidakpercayaan yang masih kuat di kedua sisi. Di lapangan, konflik tetap berjalan. Operasi militer tetap dilakukan, bahkan dalam beberapa kasus pemerintah menetapkan status keamanan khusus di wilayah tersebut dan menjalankan operasi seperti Operasi 17 Agustus dan Operasi Merdeka untuk menekan gerakan bersenjata. Pada titik ini, konflik tidak lagi ditangani dengan satu cara. Militer dan diplomasi berjalan bersamaan. Di satu sisi, tekanan terus diberikan untuk mempersempit ruang gerak kelompok DITII. Di sisi lain, pemerintah mulai menawarkan jalan keluar, bukan sekadar menyerah, tetapi kembali ke dalam sistem negara dengan kondisi tertentu. Pendekatan ini mulai menunjukkan hasil paling nyata di Aceh. Setelah bertahun-tahun konflik berlangsung, pemerintah akhirnya mengambil langkah yang secara langsung menyentuh akar persoalan. Pada tahun 1959, melalui keputusan resmi, Aceh diberikan status sebagai daerah istimewa dengan kewenangan khusus dalam bidang agama, pendidikan, dan adat. Ini bukan sekadar keputusan administratif. Ini adalah bentuk pengakuan terhadap tuntutan yang sebelumnya menjadi sumber konflik. Dalam konteks ini, diplomasi tidak hanya berupa dialog, tetapi juga perubahan kebijakan. Hasilnya mulai terlihat melalui serangkaian musyawarah antara pemerintah pusat, tokoh masyarakat, dan pimpinan DITII. Situasi di Aceh perlahan mereda. Pada akhirnya, konflik yang berlangsung selama bertahun-tahun dapat diselesaikan melalui kesepakatan, bukan melalui pertempuran terbuka. Keberhasilan ini menunjukkan sesuatu yang sebelumnya tidak terlihat jelas, bahwa konflik yang terjadi tidak sepenuhnya bertahan karena kekuatan senjata, tetapi juga karena persoalan yang belum terselesaikan. Namun tidak semua wilayah menunjukkan hasil yang sama. Di daerah lain seperti Sulawesi Selatan atau Jawa Barat, pendekatan diplomasi tidak selalu menghasilkan penyelesaian yang cepat. Di beberapa tempat perlawanan tetap berlangsung meskipun jalur komunikasi dibuka. Ini menunjukkan bahwa setiap wilayah memiliki dinamika yang berbeda dan tidak semua konflik dapat diselesaikan dengan cara yang sama. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mulai menjalankan strategi yang lebih fleksibel. Tidak lagi hanya mengandalkan satu metode, tetapi menggabungkan tekanan militer dengan upaya pendekatan politik dan sosial. Konflik tidak lagi dilihat sebagai pertempuran yang harus dimenangkan sepenuhnya, tetapi sebagai situasi yang perlu dikelola dengan berbagai cara, menekan di satu sisi dan membuka ruang di sisi lain. Bagi kelompok DITII, perubahan ini menciptakan situasi yang lebih kompleks. Mereka tidak hanya menghadapi tekanan di lapangan, tetapi juga dihadapkan pada pilihan yang sebelumnya tidak tersedia. Sebagian tetap bertahan, tetapi sebagian lain mulai melihat kemungkinan untuk keluar dari konflik tanpa harus terus berada dalam perlawanan. Di tingkat masyarakat, pendekatan ini juga mulai mengubah dinamika yang terjadi. Jika sebelumnya interaksi dengan negara lebih banyak hadir dalam bentuk operasi militer, kini mulai muncul bentuk lain yang lebih bersifat komunikasi. Dalam beberapa kasus, masyarakat menjadi bagian dari proses yang lebih luas, bukan hanya sebagai pihak yang terdampak, tetapi juga sebagai jembatan antara kedua sisi. Namun meskipun pendekatan ini mulai menunjukkan hasil, konflik belum sepenuhnya berakhir. Di beberapa wilayah,
perlawanan tetap bertahan, kelompok DITII masih mampu beradaptasi, berpindah, dan menyesuaikan diri dengan tekanan yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa meskipun strategi telah berkembang, persoalan yang dihadapi masih belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah mulai melihat bahwa diperlukan langkah yang lebih terarah, bukan hanya untuk menekan, tetapi untuk benar-benar membatasi ruang gerak-gerakan tersebut secara sistematis. Dan dari titik inilah, strategi baru mulai disiapkan untuk mengubah keseimbangan konflik secara lebih nyata. Ketika operasi militer mulai dipadukan dengan upaya diplomasi, pemerintah menemukan cara yang lebih efektif untuk menghadapi gerakan DITII. Strateginya berubah, bukan lagi mengandalkan serangan langsung, tetapi mengendalikan ruang gerak lawan. Tujuannya jelas, membuat mereka kehilangan kemampuan untuk bertahan. Dari perubahan pendekatan inilah lahir sebuah strategi yang kemudian dikenal sebagai Operasi Pagar Betis. Meskipun akar pendekatan ini sudah mulai terlihat sejak awal konflik, pelaksanaannya secara intensif dan terarah baru berkembang pada akhir dekade 1950-an, terutama sekitar tahun 1959 hingga awal tahun 1960-an. Ketika pemerintah mulai memfokuskan upaya penumpasan secara sistematis di Jawa Barat. Operasi ini berbeda dari kebanyakan operasi militer pada masanya. Tidak ada serangan besar-besaran di awal, yang dilakukan justru pengepungan secara perlahan. Wilayah yang diduga menjadi basis DITII tidak langsung diserang, tetapi dikelilingi. Pasukan TNI membentuk lapisan pengamanan yang rapat, menutup akses keluar masuk, hingga pergerakan kelompok bersenjata semakin terbatas. Istilah pagar betis menggambarkan inti strategi ini. Barisan manusia yang membentuk lingkaran, menutup ruang sedikit demi sedikit hingga tak menyisakan celah. Namun yang membuat operasi ini penting bukan hanya taktik militernya, melainkan keterlibatan masyarakat sipil. Dalam pelaksanaannya, masyarakat sipil dilibatkan secara langsung dalam pengamanan wilayah. Mereka bukan pasukan tempur, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan. Desa dijaga bersama, jalur pergerakan dipantau, dan aktivitas mencurigakan lebih cepat terdeteksi. Dalam situasi ini, ruang gerak DITII tidak hanya dibatasi oleh militer, tetapi juga oleh lingkungan sosial yang semakin tertutup bagi mereka. Dampaknya mulai terlihat. Kelompok DITII yang sebelumnya leluasa bergerak di hutan dan pedalaman, kini mulai kehilangan jalur. Perpindahan wilayah menjadi sulit, jalur logistik terputus, persediaan makanan, komunikasi, dan dukungan semakin menipis. Dalam kondisi ini, keunggulan gerilya yang selama ini mereka andalkan perlahan melemah. Di sisi lain, dinamika masyarakat tidak berjalan seragam. Di banyak wilayah, sebagian masyarakat mulai menjauh dari keterlibatan langsung karena meningkatnya pengawasan dan risiko. Namun di tempat lain masih ada yang terlibat, baik karena tekanan, kedekatan, maupun simpati terhadap salah satu pihak. Akibatnya, posisi masyarakat tetap kompleks dan tidak sepenuhnya bisa disederhanakan ke dalam satu sikap. Perubahan ini terjadi secara perlahan, namun konsisten. Seiring berjalannya operasi, terutama sejak akhir dekade 1950-an, ruang gerak DITII terus menyempit. Dampaknya juga terasa di tingkat kepemimpinan. Kartosuwiryo mulai mengalami kesulitan menjaga kendali atas jaringan yang sebelumnya luas. Isolasi wilayah menghambat komunikasi, sementara tekanan dari berbagai operasi militer lain yang berjalan bersamaan semakin memperlemah koordinasi antar kelompok. Perlahan, struktur organisasi yang dibangun mulai melemah dari dalam. Operasi ini menandai perubahan penting dalam cara negara menghadapi konflik. Bukan lagi sekadar menghadapi kekuatan lawan secara langsung, tetapi menghancurkan sistem yang menopang perlawanan itu sendiri. Yang disasar bukan hanya pasukan, tetapi seluruh kondisi yang memungkinkan gerakan tersebut bertahan. Dalam beberapa tahun, terutama menjelang awal dekade 1960-an, hasilnya mulai terlihat jelas. Wilayah yang sebelumnya menjadi basis DITII perlahan kembali ke kendali pemerintah.
Aktivitas mereka menurun drastis. Perlawanan masih ada, tetapi tidak lagi sebesar sebelumnya. Tekanan yang terus meningkat mulai mengarah pada satu titik yang tak terhindarkan. Ketika ruang gerak semakin sempit, jalur logistik terputus dan dukungan melemah, kemampuan untuk bertahan pun ikut runtuh. Tekanan yang terus-menerus ini akhirnya mencapai puncaknya pada tahun 1962 ketika penangkapan Kartosuwiryo menandai berakhirnya fase utama pemberontakan DITII di Jawa Barat. Tekanan yang berlangsung selama bertahun-tahun akhirnya membawa konflik ini ke titik yang tidak lagi bisa dihindari. Operasi Pagar Betis telah melakukan apa yang dirancang untuk dilakukan. Bukan menghancurkan gerakan dalam satu pertempuran besar, melainkan memotong semua yang menopangnya satu persatu. Jalur logistik terputus, jaringan pendukung menyempit. Orang-orang yang dulu menjadi mata dan telinga gerakan di desa-desa mulai memilih diam, berpindah pihak, lalu menghilang sama sekali dari jaringan yang dulu menghubungkan mereka. Dan di pusat dari semua yang tersisa, Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo terus berpindah dari satu persembunyian ke persembunyian lain, semakin dalam ke hutan, semakin jauh dari struktur yang pernah ia bangun. Pada awal Juni 1962, operasi militer difokuskan ke kawasan pegunungan di sekitar Majalaya, Bandung. Pasukan Batalion Kujang II Siliwangi bergerak secara sistematis, menyisir lereng demi lereng, mengikuti informasi yang datang dari lapangan. Hutan yang selama ini menjadi keunggulan terbesar gerakan, kini justru menjadi perangkap. Tidak ada lagi jalur yang benar-benar aman, tidak ada lagi desa yang bisa diandalkan untuk memberi perlindungan. Setiap pergerakan meninggalkan jejak yang semakin mudah dibaca oleh pasukan yang mengepung dari segala arah. Pada 4 Juni 1962 di lereng Gunung Geber, perburuan itu berakhir. Yang ditemukan pasukan Siliwangi bukan sosok yang berdiri tegak dengan senjata di tangan. Yang mereka temukan adalah seorang laki-laki yang sakit, tubuhnya lemah oleh penyakit yang sudah lama menggerogotinya. Kakinya tidak lagi mampu membawa dirinya bergerak dengan cepat seperti dulu. Lebih dari 1 dekade berpindah dari satu persembunyian ke persembunyian lain, tidur di tempat yang berbeda hampir setiap malam, makan dari apa yang bisa didapat. Semuanya meninggalkan bekas yang tidak bisa disembunyikan. Di hadapan pasukan yang mengepungnya, tidak ada perlawanan. Tidak ada tembakan terakhir yang dramatis, hanya keheningan hutan dan seorang pemimpin yang akhirnya kehabisan tempat untuk pergi. Momen itu memiliki beratnya sendiri, bukan hanya karena ia adalah akhir dari satu orang, tapi karena ia adalah akhir dari sesuatu yang jauh lebih besar. Selama lebih dari 1 dekade, Kartosuwiryo bukan sekadar pemimpin dalam arti organisatoris. Ia adalah pusat yang menyatukan berbagai kepentingan, berbagai wilayah, berbagai kelompok yang masing-masing memiliki arah sendiri. Legitimasi gerakan bertumpu padanya. Ketika ia ditangkap, bukan hanya satu orang yang hilang dari papan. Seluruh sistem yang bertumpu padanya ikut runtuh. Ia dibawa ke Jakarta untuk diadili oleh mahkamah militer. Tuduhan yang dikenakan mencakup 3 hal. Memimpin dan mengatur penyerangan, berupaya merobohkan pemerintahan yang sah, dan keterlibatan dalam rencana pembunuhan presiden. Kartosuwiryo menolak tuduhan kedua dan ketiga. Tapi proses hukum berjalan dengan cepat dan vonis yang dijatuhkan tidak meninggalkan ruang untuk tafsir lain, hukuman mati. Berkas itu kemudian sampai di meja Soekarno. Nama yang tertulis di sana bukan nama asing. Soekarno mengenalnya bukan sebagai musuh yang datang dari luar, tapi sebagai seseorang yang pernah berjalan dalam lingkaran yang sama. Keduanya pernah duduk di bawah bimbingan guru yang sama, Hos Cokroaminoto, di masa ketika arah perjuangan masih terasa seperti satu jalan yang belum bercabang. Sejarah kemudian memisahkan mereka kedua ujung yang berlawanan. Tapi jarak itu tidak menghapus apa yang pernah ada, dan Soekarno tahu itu ketika membuka berkas tersebut. Keputusan itu tidak datang dengan mudah, tapi sebagai kepala negara, ia tidak memiliki jalan lain. Soekarno menandatangani surat hukuman mati itu dengan beban yang terlihat jelas di wajahnya. Sebelum hari eksekusi tiba, Kartosuwiryo mengajukan satu permintaan, bertemu keluarganya untuk terakhir kali.
Permintaan itu dikabulkan. Di sebuah ruangan sederhana, ia duduk bersama istrinya, Dewi Siti Kalsum, dan kelima anaknya. Tidak ada protokol, tidak ada formalitas. Yang ada hanya meja, makanan sederhana, nasi dan rendang, dan waktu yang terasa berjalan dengan cara yang berbeda dari biasanya. Terlalu cepat untuk sesuatu yang seharusnya lebih lama, terlalu lambat untuk sesuatu yang tidak ada yang ingin melihatnya berakhir. Tidak ada pidato perpisahan, tidak ada kata-kata besar tentang perjuangan atau keyakinan. Hanya percakapan pelan di antara orang-orang yang tahu bahwa malam itu adalah malam terakhir mereka bersama dan memilih untuk menghabiskannya dengan cara yang paling manusiawi yang mereka bisa. Pada 5 September 1962 di Pulau Ubi, Kepulauan Seribu, eksekusi itu dilaksanakan. Dengan berakhirnya hidup Kartosuwiryo, berakhir pula satu fase panjang dalam konflik ini. Di lapangan, dampaknya terasa hampir seketika. Kelompok-kelompok DITII yang tersisa kehilangan pusat yang selama ini menyatukan mereka. Tidak ada lagi figur yang memegang legitimasi atas seluruh gerakan. Sebagian memilih menyerah. Sebagian lain bertahan dalam kelompok kecil yang bergerak tanpa arah yang jelas, seperti api yang masih menyala tapi sudah tidak tahu apa yang ingin dibakarnya. Gerakan yang dulu terhubung sebagai satu sistem kini terpecah menjadi serpihan-serpihan yang berdiri sendiri. Penangkapan dan berakhirnya kepemimpinan Kartosuwiryo menandai satu fase penting dalam konflik ini. Secara bertahap, perlawanan bersenjata yang selama bertahun-tahun tersebar di berbagai wilayah mulai mereda. Operasi militer berkurang, jaringan yang sebelumnya terhubung mulai terputus, dan negara kembali mendapatkan kendali yang lebih utuh atas wilayahnya. Namun berakhirnya konflik bersenjata tidak serta-merta menghapus seluruh jejak yang ditinggalkannya. Gerakan yang pernah berkembang sebagai sistem dengan struktur, ideologi, dan jaringan yang luas meninggalkan warisan yang tidak sepenuhnya hilang. Di beberapa tempat, sisa-sisa pemikiran dan pengalaman dari masa konflik tetap bertahan, meskipun tidak lagi dalam bentuk perlawanan terbuka. Ini menunjukkan bahwa konflik yang terjadi tidak hanya berlangsung di tingkat fisik, tetapi juga menyentuh cara pandang yang lebih dalam tentang negara dan kekuasaan. Bagi Indonesia, pengalaman menghadapi DITII menjadi bagian penting dalam proses pembentukan negara. Konflik ini memperlihatkan bahwa kemerdekaan tidak secara otomatis menghadirkan kesatuan yang utuh. Di dalamnya terdapat berbagai kepentingan, latar belakang, dan harapan yang tidak selalu berjalan searah. Ketika perbedaan tersebut tidak sepenuhnya terakomodasi, ia dapat berkembang menjadi konflik yang berkepanjangan. Dalam konteks yang lebih luas, peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana negara menghadapi tantangan dari dalam dirinya sendiri, bukan dari kekuatan asing, tetapi dari kelompok yang memiliki cara pandang berbeda tentang bentuk dan arah negara yang seharusnya dibangun. Ini menjadi pengingat bahwa stabilitas tidak hanya bergantung pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan untuk memahami dan mengelola perbedaan. Bagi masyarakat yang berada di dalamnya, konflik ini meninggalkan pengalaman yang tidak sederhana. Selama bertahun-tahun, mereka hidup dalam kondisi yang berubah-ubah, berada di antara dua kekuatan yang saling berhadapan. Pengalaman tersebut membentuk cara pandang terhadap keamanan, kekuasaan, dan posisi mereka di dalam negara. Dan pada akhirnya sejarah DITII tidak hanya berbicara tentang sebuah pemberontakan, tetapi tentang pertanyaan yang lebih besar, tentang bagaimana sebuah negara dibentuk, bagaimana perbedaan di dalamnya dikelola, dan sejauh mana kekuasaan dapat menjangkau seluruh wilayahnya. Pertanyaan-pertanyaan ini tidak selalu memiliki jawaban yang sederhana. Namun dari perjalanan panjang konflik ini, satu hal menjadi jelas, bahwa proses membangun negara tidak berhenti pada saat kemerdekaan diproklamasikan, tetapi terus berjalan melalui berbagai tantangan yang muncul setelahnya.